Welcome back to the series of China Trip. Ini adalah video lanjutan dari video Shanghai Disneyland kemarin. Setelah kemarin seharian ke Disneyland Shanghai, hari ini kami akan menjelajah kota Shanghai. Sebelum pergi, kami sarapan dulu di restoran sebelah hotel. Enaknya menginap di hotel yang dekat dengan restoran adalah bisa gampang makan sarapan yang hangat. Pada trip kali ini, kami tidak membuat jadwal yang padat. Kami bangun tidak terlalu pagi, berangkat ketika sudah siap aja, selalu sarapan dulu sebelum pergi, dan juga jalannya santai. Tidak ada jadwal jam segini harus di mana, nggak buru-buru ngejar waktu, dan cari makan juga yang kebetulan kita lewatin dan kelihatannya menarik. Kami menikmati proses traveling yang cari jalan, mikir keras baca peta metro, nyasar, jalan-jalan santai melihat toko dan orang-orangnya, dan juga duduk-duduk menikmati pemandangan. Tujuan pertama kami pagi ini adalah The Bund. Kami naik Didi ke sana karena harganya sangat terjangkau. The Bund adalah area historical district yang banyak terdapat gedung-gedung tua bergaya Eropa yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Area ini sepanjang 1,6 km di pinggir Sungai Huangpu. Dan area ini juga menghadap ke Lujiazui, gedung-gedung pecangkar langit yang ada di daerah Pudong. Gak heran kalau The Bund ini adalah tempat turis yang paling terkenal di Shanghai, karena memang bagus banget di sini. Kalau misalkan mampir ke Shanghai, harus banget menyempatkan waktu ke sini. Kalau bisa sih, pas siang dan juga pas malam hari. Karena kalau malam di sini tuh lampu-lampunya tuh terang dan bagus banget. Kalau siang, di The Bund ini tuh panas dan terik banget. Anginnya juga kencang. Jadi hati-hati ya kalau pakai payung. Ketika lagi foto-foto, kami nggak sengaja lihat ada bus hop on hop off. Kami tanya-tanya dan dikasih brosur, lalu memutuskan naik deh. Harga tiketnya 89 yuan per orang untuk 1 hari. Jadi dengan beli tiket bus ini, kita bisa keliling kota Shanghai seharian nggak bayar lagi. Jadi cara kerja bus ini adalah gini. Bus ini ada 4 line dengan masing-masing bus untuk masing-masing line. Dan bus ini tuh berhenti di halte yang udah ditetapkan aja. Nah, di beberapa halte itu ada yang dilewati oleh lebih dari 1 line. Jadi kita bisa pindah line dengan naik bus yang nomornya sesuai dengan line yang mau kita naiki. Contohnya nih, kami kan naik dari East of Nanjing Road halte yang termasuk di line 9. Kalau kami mau berhenti di Yew Garden, nah di halte Yew Garden itu dilewati oleh line 9, line 2, dan line 3. Jadi setelah selesai dari Yew Garden, kita bisa naik bus ke line 2 atau ke line 3. Atau kalau mau lanjut line 9 ya nggak apa-apa, bebas aja. Yang penting kita pegang peta ini aja dan juga lihat haltenya di situ. Menurut kami, bus ini worth banget untuk keliling kota Shanghai dan mengunjungi tempat-tempat turis. Apalagi kota Shanghai waktu itu sih lagi nggak macet ya, karena belum rush hour. Jadi kita bisa keliling-keliling kota dalam waktu singkat. Bisa bolak-balik juga kalau mau. Apalagi bus ini tuh berhentinya tepat di depan tempat turisnya langsung. Jadi kita save waktu dan energi banget daripada harus jalan kaki jauh kalau misalnya naik metro. Busnya juga nyaman, ada AC-nya dan juga bersih. Cuma emang nggak boleh makan dan minum sih di dalam. Mungkin ya biar tetap menjaga kebersihannya. Sebenarnya ada guide-nya juga, kita ngedengerin pakai recording gitu. Tapi kalau saya sih nggak dengerin sebenarnya. Enakan lihat pemandangan, karena busnya ini bus tingkat juga.
Tempat pemberhentian pertama kami adalah Oriental Pearl Tower ini, yang kita lihat dari deban tadi yang di seberang. Kami itu cuma foto-foto aja dan nggak naik ke atas. Tapi kalau mau ke atas tuh bisa, kita beli tiketnya aja di loket. Di sekitaran Oriental Tower ini banyak makanan, dan kami jajan dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Lalu setelah itu kami naik bus lagi dengan tujuan ke Kew Garden. Lumayan muter-muter sebenarnya jalurnya. Tapi karena memang santai dan gak buru-buru, dan tiketnya juga udah all in buat 1 hari, jadi ya udah deh, kita muter-muter aja naik bus keliling kota. Kew Garden ini sebenarnya adalah taman yang berada di sebelah City God of Temple. Tapi waktu kami ke sana, tamannya itu lagi renovasi dan yang buka cuma bagian tempat belanja dan makan aja. Jadi nggak tahu nih taman sebenarnya sebagus apa. Tapi tempat jajan, belanja, dan makannya sih seru. Mau cari apa juga ada. Harga barang-barangnya sih harga turis ya. Ada yang bisa ditawar dan ada yang enggak. Kalau kesini mau belanja, siang enak karena nggak terlalu ramai pengunjung. Paling ramai tuh sore hari. Tapi kalau mau foto bagus, kesininya malam-malam deh. Karena kalau malam di sini tuh lampunya bagus. Kami nanti balik lagi ke sini kok malam-malam. Di Kew Garden, kami foto-foto, jajan, belanja, dan makan siang. Lalu melanjutkan ke tempat berikutnya. Tadi pas di jalan di dekat Oriental Pearl Tower, kami lihat ada jalanan yang melingkar. Lalu karena penasaran itu apa, jadinya sekarang samperin deh. Jadi ternyata si jalanan melingkar ini sebenarnya adalah jembatan orang. Dan dibuat di atas jalanan mobil gini, biar di bawah itu mereka kayaknya nggak perlu sedia lampu merah untuk nyebrang. Jadi mobilnya juga nggak berhenti-berhenti macet gitu untuk pejalan kaki. Kayaknya sih gitu ya. Karena dari jembatan di sini tuh disediain eskalator ke bawah ke berbagai sisi jalan. Jadi kita kalau mau nyebrang ke sisi jalan yang lain, kita nggak nyebrang lewat jalanan bawah yang mobil, tapi kita naik ke jembatan yang melingkar ini, jembatan orang, lalu naik eskalator.
Dan nggak disangka juga di sini tuh ada Disney Store lagi. Tentu aja harus lihat. Di sini tuh di Disney Store yang ini, kemarin lihat barang yang di dalam Disneyland Shanghai tuh nggak ada atau mungkin belum ada. Kalau misalnya sekalian ke Oriental Pearl Tower, boleh banget dimampirin karena nggak jauh dari situ. Habis dari Disney Store, terus foto-foto di atas jembatan sampai gelap. Kita sekalian makan malam dulu sebelum naik bus lagi sampai ke depan. Beneran sih ini kalian kalau ke Shanghai harus keliling kota di malam hari atau paling nggak ke depan lah malam-malam. Lampu-lampu di kota Shanghai ini tuh meriah banget, the next level banget. Tapi kalau malam, di depan ini anginnya makin kencang dan dingin, jadi siap-siap bawa jaket. Kami nggak lama-lama di depan, setelah selesai foto-foto langsung kembali ke hotel untuk beristirahat, dan besok akan melanjutkan Shanghai Part 2. Sampai jumpa di video selanjutnya.